Rahayu dan salam budaya bagi saudaraku pecinta budaya Nusantara. Kali ini kami akan mengangkat sebuah kisah seorang tokoh yang bernama Karaing Karuntung, karya Karsik Channel. Karaing Karuntung adalah salah satu tokoh militer dan bangsawan paling penting dalam sejarah kerajaan Gua Talu di abad ke-17. Ia dikenal sebagai Panglima Perang yang ulung, Raja Talu sekaligus penasihat utama Sultan Hasanuddin dalam masa-masa paling genting menghadapi serangan VOC Belanda dan sekutunya dalam Perang Makassar. Siapa Karaing Karuntung? Yang pertama adalah Raja Talu. Kerajaan Talu adalah kerajaan kembar Gua dan sejak abad ke-16 menjadi sekutu utama serta bagian integral dari kekuatan Gua. Bahkan kedua kerajaan Gua dan Talu memiliki ikrar sumpah bersama, yaitu Purwa Karaing Sere Ata, atau dua raja namun satu rakyat, yang artinya dua raja dalam kerajaan yang memimpin namun rakyat adalah satu yang dipimpin bersama. Raja Gua bertindak sebagai pemimpin utama, sedangkan Raja Talu bertindak sebagai mangku bumi, penasihat atau perdana menteri. Karaing Karuntung adalah Raja Talu yang juga merupakan kerabat dekat Sultan Hasanuddin, bahkan disebut sebagai sepupu dan saudara ipar dalam beberapa sumber lontaran. Karaing Karuntung menjadi Raja Talu menggantikan ayahnya, Karaing Patinga Lowang. Yang kedua, Panglima Perang dan jenis strategi yang memainkan peran vital sebagai Panglima Perang dalam berbagai ekspedisi militer Gua, termasuk melawan ekspansi VOC dan pemberontakan Bone. Dalam Perang Makassar, Karaing Karuntung terkenal sebagai pemikir taktik, pembela gigih, dan pengobar semangat juang di kalangan pasukan Gua Talu. Bahkan diceritakan bahwa dalam Perang Makassar, Karaing Karuntung beberapa kali sempat berhadapan langsung dengan Arung Palaka dan hampir membunuhnya, namun selalu gagal karena bantuan VOC selalu datang melindungi. Yang ketiga adalah tokoh intelektual dan diplomatik. Selain militer, ia dikenal sebagai seorang cendekiawan, ahli tata negara dan ahli hukum Islam, serta dikenal bijaksana, keras, disiplin, dan disegani. Pendapat dan nasihatnya sangat berpengaruh dalam keputusan kerajaan, termasuk saat menjelang perjanjian Bungaya. Pada awalnya Karaing Karuntung tidak ingin menyetujui perjanjian Bungaya dan ingin bertempur habis-habisan melawan VOC dan sekutunya. Namun
menyampaikan Sultan Hasanuddin dengan penuh pertimbangan untuk kedepannya, sehingga Karaeng Karuntung ikut menyetujui perjanjian Bungaya. Yang keempat, simbol perlawanan terakhir kedua bersama Sultan Hasanuddin, Karaeng Kalingsong dan Karaeng Bunto Maramun. Karaeng Karuntung termasuk dalam garda terakhir pertahanan Goa saat enteng Songba Opu dikepung POC dan sekutunya. Karaeng Karuntung wafat setelah Goa kalah dan namanya menjadi simbol patriotisme rakyat Goa Talu atau Makassar. Warisan Karaeng Karuntung namanya diabadikan dalam jalan lembaga pendidikan dan sejarah lokal di Makassar. Dalam lontarak dan cerita rakyat, ia disebut sebagai sosok bijak, disiplin, gagah, dan religius yang mencintai negerinya hingga akhir hayatnya, seperti ayahnya Karaeng Patingaloang. Karaeng Karuntung adalah tokoh sentral dalam sejarah Perang Makassar, seorang raja panglima perang, penasihat kerajaan, dan pemikir yang menjadi garda utama melawan kolonialisme. Namanya sejajar dengan Sultan Hasanuddin dalam sejarah perjuangan rakyat Goa Talu atau Makassar. Nah saudara, itulah tentang kisah seorang tokoh dari Makassar, seorang bangsawan Makassar bernama Karaeng Karuntung. Salam Rayu, salam budaya, sampai jumpa.